Baik, perkenalkan, saya Igede Anjaya Artateja dengan NIM 20026112112. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalankan kepaniteraan klinik madya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Tarsupe Sanglah pada periode 6 September sampai 17 Oktober 2021. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai Intensive Care Unit atau ICU. Baik, mari kita mulai dari definisi ICU itu sendiri. ICU atau Intensive Care Unit merupakan suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera, atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dunia. ICU menyediakan kemampuan, sarana, dan juga prasarana, serta peralatan khusus untuk menunjang fungsi-fungsi vital dalam pengelolaan keadaan-keadaan tersebut. Fungsi ICU. Di sini terdapat beberapa fungsi dari ICU. Pertama, melakukan perawatan pada pasien-pasien gawat darurat dengan potensi reversible life-threatening organ dysfunction. Yang kedua, mendukung organ vital pada pasien-pasien yang akan menjalani operasi yang kompleks atau prosedur intervensi dan resiko yang tinggi untuk fungsi vital. Komponen spesifik ICU. Di sini terdapat beberapa komponen spesifik dari ICU atau Intensive Care Unit. Yang pertama, pasien yang dirawat dalam keadaan kritis. Yang kedua, desain ruangan dan juga sarana yang khusus. Ketiga, peralatan berteknologi tinggi. Yang keempat, pelayanan dilakukan oleh staf yang profesional dan juga berpengalaman. Ruang lingkup pelayanan ICU. Di sini tertera beberapa ruang lingkup pelayanan pada Intensive Care Unit. Pertama, diagnosis dan penata laksanaan spesifik penyakit-penyakit akut yang mengancam nyawa dan dapat menimbulkan kematian dalam beberapa menit sampai beberapa hari. Kedua, memberikan bantuan dan mengambil alih fungsi vital tubuh sekaligus melakukan penata laksanaan spesifik dari problema dasar. Yang ketiga, pemantauan fungsi vital tubuh dan penata laksanaan terhadap komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit atau iatrogenik. Yang keempat, memberikan bantuan psikologis baik pada pasien dan juga keluarganya. Standar minimum pelayanan ICU. Jadi, tingkat pelayanan ICU harus disesuaikan dengan kelas rumah sakit. Tingkat pelayanan ini ditentukan oleh jumlah staf, fasilitas, dan juga pelayanan penunjang. Jumlah dan juga macam pasien yang akan dirawat. Di pelayanan ICU harus memiliki kemampuan minimal sebagai berikut, yakni kemampuan resusitasi jantung paru, lalu kemampuan pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal, dan juga penggunaan ventilator sederhana. Kemampuan terapi oksigen, kemampuan pemantauan EKG, pulse oximetri yang terus-menerus, kemampuan pemberian nutrisi baik enteral dan juga parenteral, kemampuan pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh, kemampuan pelaksanaan terapi secara titrasi,
kemampuan melaksanakan teknik khusus sesuai dengan kondisi pasien. Kemampuan memberikan tunjangan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat. Dan juga kemampuan melakukan fisioterapi. Indikasi pasien di ICU. Pasien di ICU adalah pasien dengan gangguan akut yang masih diharapkan reversible atau pulih seperti semula. Mengingat ICU adalah tempat perawatan yang memerlukan biaya tinggi, dilihat dari segi peralatannya dan juga tenaganya. Indikasi di sini terdapat beberapa indikasi pasien yang layak dirawat di ICU, yakni pasien yang memerlukan intervensi medis segera oleh tim intensive care. Lalu ada pasien yang memerlukan pengelolaan fungsi sistem organ tubuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Lalu ada pasien dengan sakit kritis yang memerlukan pemantauan secara kontinu dan tindakan segera untuk mencegah timbulnya dekompensasi fisiologis. Ini terdapat kriteria prioritas pasien untuk masuk ICU. Dari pasien dengan prioritas 1, pasien dengan prioritas 2, dan juga pasien dengan prioritas 3. Pasien dengan prioritas 1 merupakan pasien yang sakit kritis, tidak stabil, yang memerlukan terapi intensif dan juga terfiltrasi, seperti dukungan atau bantuan ventilasi, alat penunjang fungsi organ atau sistem yang lain, infus obatan vasoaktif atau inotropik, obat antiaritmia, serta pengobatan lain-lainnya secara kontinu dan terfiltrasi. Selanjutnya, pasien prioritas 2. Jadi, pasien pada prioritas ini merupakan pasien yang memerlukan pelayanan canggih di ICU. Hal ini dikarenakan karena sangat berisiko tinggi bila pasien sangat berisiko tinggi bila tidak mendapatkan terapi intensif segera, seperti pemantauan intensif menggunakan pulmonary artery catheter. Jadi pasien yang tergolong dalam prioritas 2 ini adalah pasien yang menderita penyakit dasar jantung paru, gagal ginjal akut dan berat, dan pasien yang telah mengalami pembedahan mayor. Selanjutnya, pasien prioritas 3. Jadi, pasien pada prioritas ini bukan pasien sakit kritis yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya yang disebabkan oleh penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya secara sendirian atau kombinasi. Jadi pengelolaan pada pasien kita ini hanya untuk mengatasi kegawatan akutnya saja, dan usaha terapi mungkin tidak sampai melakukan intubasi atau resusitasi jantung paru. Sebenarnya terdapat satu pasien prioritas lagi, yaitu pasien prioritas 4, di mana pasien dalam prioritas ini bukan merupakan indikasi pasien untuk masuk di ICU. Karena pasien dalam prioritas ini merupakan pasien dengan keadaan terlalu baik maupun terlalu buruk untuk masuk di ICU. Selanjutnya ada FAST-HAG. Di FAST-HAG ini merupakan mnemonik atau singkatan yang memudahkan seorang atau tim praktisi medis dalam memberikan terapi pada pasien yang dirawat di intensive care unit. Jadi singkatan tersebut terdiri dari F, yaitu feeding, A, analgesia, S, sedation, T, trombopropilaksis, H, head up, U, ulcer propilaksis, G, glucose control, S, spontaneous breathing trial. Mari kita bahas satu-satu dari komponen FAST-HAG ini. Yang pertama, feeding. Di pemberian nutrisi
sesegera mungkin setelah resusitasi stabil. Idealnya feeding dilakukan kurang dari 72 jam. Dikatakan nutrisi dini dapat menurunkan angka kematian secara signifikan. Pada feeding ini, apabila pemberian makanan oral tidak memungkinkan untuk diberikan pada pasien, dapat digunakan pemberian nutrisi secara enteral maupun parenteral. Namun nutrisi enteral lebih sering dipilih daripada nutrisi parenteral. Lalu analgesia. Analgesia merupakan hilangnya sensasi nyeri atau stimulus yang mengganggu. Jadi, nyeri merupakan tanda vital pasien atau salah satu dari vital sign yang harus dipantau atau dikaji. Jadi, pada pasien di ICU dalam kondisi apapun tidak boleh nyeri, karena rangsangan nyeri dapat mempengaruhi pemulihan pasien, baik pemulihan fisiologis dan juga pemulihan psikologis dari pasien. Sedation. Jadi tujuan pemberian sedasi ini untuk meringankan kecemasan dan juga ketidaknyamanan pasien, di mana tujuannya untuk mempermudah perawatan dan juga penguatan, karena terdapat banyak faktor yang mendukung timbulnya stres, baik stres fisik maupun stres fisik pada pasien kritis di ICU. Sebenarnya tidak ada aturan baku yang mengatur berapa banyak untuk memberi dan juga seberapa sering untuk diberikan sedasi ini. Namun penghentian sedasi harian dapat mengurangi lama tinggalnya di ICU. Tromboemboli profilaksis. Jadi tromboemboli profilaksis dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti perubahan posisi berbaring secara berkala, pemijatan rutin pada tungkai bawah, lalu early mobilisasi pada pasien yang sadar, dapat menggunakan graduated compression stocking, dapat menggunakan intermittent pneumoaccompression device, dan juga venous foot pump atau VFP. Selain itu, dapat dilakukan terapi medikamentosa seperti heparin, enoxaparin, dalteparin, dan juga fondaparinux. Head up atau head of the bed. Jadi ini dibuat untuk menghindari reflux dan regurgitasi isi lambung pasien ke rongga mulut dan juga saluran nafas. Di mana prinsip head up ini mengikuti dari prinsip gravitasi. Untuk kemiringannya berkisar dari 30 sampai 45 derajat. Ulcer propilaksis. Jadi, pencegahan ulkus stres penting, terutama untuk pasien dengan gagal napas atau kelainan koagulasi yang sedang dalam terapi steroid atau dengan riwayat ulkus gastroduodenal yang berisiko lebih tinggi terkena pendarahan gastrointestinal berhubungan dengan stres. Terdapat beberapa opsi perawatan untuk ulcer propilaksis ini. Ralin antasida, sukralfat, antagonis H2, dan juga proton pump inhibitor atau PPI. Glucose control atau kontrol glukosa. Kondisi hiperglikemia dapat meningkatkan morbiditas, mortalitas, dan juga biaya perawatan pasien di ICU. Jadi dengan mengontrol gula darah, ini akan menurunkan insiden penyembuhan luka yang lama, resiko infeksi gangguan mortalitas usus,
gangguan performa kardiovaskuler, risiko polineuropati, dan juga risiko gagal ginjal akut. Spontaneous breathing trial. Penilaian harian dari uji pernapasan spontan telah terbukti sebagai metode yang aman, efektif, dan sangat prediktif untuk menentukan pasien mana yang akan mentolerir penyatihan ventilator. Dikatakan ventilasi mekanik yang berkepanjangan telah dikaitkan dengan peningkatan angka pneumonia terkait ventilator. Oleh karena itu, uji pernapasan spontan harus dipertimbangkan, setidaknya dilakukan setiap hari. Indikasi keluar ICU. Terdapat beberapa indikasi pasien keluar dari ICU, yakni penyakit atau keadaan pasien membaik dan juga stabil, terapi dan perawatan intensif pada pasien tidak memberikan hasil, lalu ada pasien tidak memerlukan ventilator lagi, pasien dengan mati batang otak, pasien yang mengalami stadium akhir atau ARDS stadium akhir, juga pasien atau keluarga yang menolak dirawat lebih lanjut di ICU atau dikenal dengan pulang paksa. Juga terdapat beberapa kriteria prioritas pasien keluar dari ICU, terdiri sama seperti kriteria prioritas pasien masuk ICU, yaitu ada prioritas pasien dengan prioritas 1, pasien dengan prioritas 2, dan juga pasien dengan prioritas 3. Di pasien dengan prioritas 1 merupakan pasien yang dipindahkan apabila pasien tersebut tidak membutuhkan lagi perawatan intensif atau jika terapi mengalami kegagalan. Prognosa jangka pendek yang buruk, juga sedikit kemungkinan bila perawatan intensif diteruskan. Jadi contoh-contoh pada pasien pada prioritas 1 ini seperti pasien dengan 3 atau lebih gagal sistem organ yang tidak merespon terhadap pemberian atau pengelolaan yang agresif. Selanjutnya ada pasien prioritas 2. Jadi pasien pada prioritas ini merupakan pasien yang dipindahkan apabila hasil pemantauan intensif menunjukkan bahwa perawatan intensif tidak dibutuhkan dan pemantauan intensif selanjutnya tidak diperlukan lagi. Selanjutnya ada pasien prioritas 3. Jadi pasien pada prioritas ini bukan pasien yang kebutuhan untuk terapi intensif telah tidak ada lagi. Tetapi mereka mungkin dikeluarkan lebih dini bila kemungkinan kesembuhannya atau manfaat dari terapi intensif kontinu diketahui kemungkinan untuk pulih kembali sangat kecil. Dan juga keuntungan dari terapi intensif selanjutnya sangat sedikit. Baik, sekian pemaparan mengenai ICU atau Intensive Care Unit yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan dan juga presentasi baik pengucapan dan sebagainya. Semoga informasinya dapat berguna. Terima kasih.